Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya di hari ini. Dan seperti biasa pemirsa, kita Anda tentunya dalam talk show bijak hari ini tepat di hari Senin edisi 21 Februari 2022. Dan tema yang akan kita membahas kali ini adalah cukup menarik begitu ya, terkait dengan peran masyarakat untuk mengawal pembangunan IKN dan juga ibu kota negara yang akan segera dimulai untuk proyek pembangunannya. Meski demikian pemirsa, bahwa kita juga tahu bersama bahwa Undang-Undang IKN ini juga ada sejumlah tokoh, kurang lebih 40-45 tokoh yang menggugat begitu ya, datang ke MK untuk menggugat Undang-Undang IKN. Nah, sebelum kita membahas tema kita di hari ini, pemirsa, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum bergabung memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di @sultantv. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Ninmedia di channel 026. Pemirsa, telah terhubung melalui line Zoom meeting kita. Narasumber kita hari ini akan membahas tema kita. Ada Bapak Heri Masrani Mendrova selaku Direktur Eksekutif CISA. Assalamualaikum Pak Direktur. Waalaikumsalam Mbak. Salam sejahtera. Selamat sehat pagi, ya. Sehat. Pak Direktur sehat? Sehat. Sehat. Sedang di rumah atau di kantor Pak? Di rumah sih, lagi istirahat. Lagi istirahat. Baik, terima kasih Bapak sudah mau membersamai kami di pagi hari ini. Mungkin boleh sedikit informasi dulu Pak Direktur, CISA ini apa nih bentuknya? Apakah dia lembaga survei atau mungkin apa? Terfokus pada penelitian-penelitian yang terfokus pada politik atau seperti apa Pak Dir? Iya, CISA ini sebenarnya institut riset ya. Dia fokus pada 3 persoalan, yaitu sosial, ekonomi, dan politik. Di samping itu kita juga mengelola komunikasi massa dan pengembangan masyarakat. Jadi fokus Center for Indonesian Strategic Actions ini selain riset ya, kita mengurus masyarakat dan komunikasi massa. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Termasuk di dalamnya politik juga. Benar. Oke, baik. Nah, Pak Direktur, Undang-Undang IKN sudah disahkan oleh DPR RI, kemudian pekan lalu juga ini sudah diteken Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi pada hari Selasa kalau tidak salah. Tanggapannya Pak? Tanggapan saya fine-fine aja ya. Tohnya secara historis ya, IKN ini sebenarnya sudah dimulai konsepnya dari Presiden Soekarno sekitar 1957. Kemudian berlanjut dengan konsepnya Presiden Soeharto, dan terakhir adalah Presiden SBY ya, sebelum Pak Jokowi mengonsep dan menginisiasi. Walaupun pada akhirnya Pak Jokowi rencana ini sepertinya mau dieksekusi oleh beliau di masa jabatannya. Saya kira ini keberlanjutan saja dari program dan visi Presiden, di mana menyatukan Indonesia tidak hanya Jawa sentris, tetapi Indonesian sentris, seperti itu. Oke, meskipun memang pada perjalanannya tadi yang sudah seperti disebutkan di awal ada gugatan 40-45 tokoh ke MK. Ini apa nih? Ada masalah atau seperti apa Pak Dir sebetulnya? Mungkin pertimbangan-pertimbangan yang mereka sampaikan ini cukup logis juga ya. Yang pertama, soal gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa kelompok, beberapa orang terhadap Undang-Undang IKN itu hak konstitusi warga negara ya. Kita tidak bisa membantah itu. Dan pemerintah juga sudah menyampaikan bahwasanya ketika Undang-Undang IKN ini menjadi kontroversi dan menjadi polemik, silahkan ada mekanisme hukum, mekanisme konstitusional yang legal yang bisa ditempuh oleh warga negara. Di sisi lain juga mungkin dalam konteks ini ada urusan politik yang tidak terlepas dari Undang-Undang IKN dan termasuk gugatannya. Mungkin ya, kemungkinan dugaan kita proses dari perpindahan dari Jakarta sebagai ibu kota kemudian dipindahkan ke Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Pasir Utara, ini juga akan merubah peta politik secara nasional. Gravitasi politik akan terbentuk di Kalimantan dan seluruh Indonesia mungkin ya di situ, karena pusatnya di Kalimantan, tidak lagi berkonsentrasi di Jakarta. Kemudian masalah kepala badan
otorita. Ya. Ini juga menjadi polemik. Dan terakhir adalah mungkin ini ada kaitannya dengan anggaran COVID yang sempat berpolemik pada saat itu, yang ingin digunakan KPCPN ini anggarannya ke Undang-Undang IKN ini, ke IKN proyek baru ini. Dan tentunya ini menjadi pertimbangan pemerintah sebenarnya. Tidak masalah kalau ada kelompok-kelompok yang menggugat pada akhirnya. Oke, ini bagian dari dinamika proses demokrasi begitu ya Pak Direktur ya. Oke, nah, di salah satu artikel saya sempat baca Pak Direktur juga menyebutkan bahwa meskipun IKN nanti akan dipindahkan ke Kalimantan Timur, namun juga Jakarta akan tetap menopang. Bagaimana nih Pak korelasinya? Ya, terus terang memang di dalam IKN ini kan hanya dua klaster ekonomi sama klaster pendukungnya, yaitu smart city sama pendidikan. Itu konsep sementara di IKN ini. Dan Jakarta sebagai pusat pemerintahan lama memiliki infrastruktur yang lengkap dari sisi infrastruktur fisik, non fisik, SDM. Tentunya korelasinya terkait tentang perpindahannya. SDM akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua klaster ekonomi juga di-cover oleh IKN baru ini ya, Ibu Kota Negara baru ini. Ada klaster-klaster ekonomi. Yang lain yang menurut saya juga krusial masih dipegang oleh Jakarta. Karena klaster ekonomi saja hanya 6. Hanya meliputi teknologi, kemudian energi rendah karbon. Jadi kaitannya tidak langsung pada seperti, misalnya kalau di Jabodetabek ini kan basis ibu kota ini ada properti misalnya. Nah tentunya kaitan-kaitan ini tetap harus menjadi korelasi dan harus jadi pertimbangan. Kemudian kita harus berkaca juga kelemahan Jakarta misalnya dari sisi bencana. Nah itu juga harus dibandingkan di IKN. Tentunya. Oke, tapi mungkin kalau pemindahan IKN ini kan memang tidak semudah kita hanya memindahkan pembangunannya ya Pak Direktur. Namun apa sih Pak yang kemudian yang hal krusial juga yang perlu dilakukan? Seperti tadi yang sudah disinggung juga oleh Pak Direktur bahwa terkait dengan ini peta politik yang mungkin tadinya Jawa sentris kemudian dipindahkan ke Kalimantan, ini kan juga akan memberikan dampak yang juga luar biasa untuk Indonesia. Ya, tentulah Mbak. Kita tahu bahwa sekarang kan epicentrumnya di Jakarta. Pertempuran tokoh-tokoh nasional, bahkan tokoh-tokoh lokal dan daerah pun bertempurnya di Jakarta. Dan kita tahu bahwa Jakarta ini berada secara geografis di Pulau Jawa. Nah, sehingga proses beberapa aspek-aspek penting seperti pendidikan, ekonomi itu hanya di Pulau Jawa, khususnya di DKI Jakarta. Nah, ketika politik ini dipindahkan epicentrumnya ke Kalimantan Timur, ini akan berdampak secara tidak langsung kepada wilayah sekitarnya. Orang akan menyoroti Indonesia secara internasional di Kalimantan. Orang akan menyoroti Indonesia secara internasional dari Kalimantan juga. Mata dunia dan mata nasional ke Kalimantan. Tidak lagi berpaku pada Jakarta yang cenderung dinamikanya sudah semakin alot. Ya, di samping soal kondisi infrastruktur, soal kondisi bencana, potensi-potensi lain yang menurut banyak pakar juga menganalisa Jakarta memang ada beberapa kelemahan. Sekalipun yang menjadi catatan atau evaluasi kepada pemerintah soal jarak pemindahan ibu kota yang cukup jauh ya. Nah itu dari Jakarta ke Kalimantan itu jauh. Satu. Yang kedua, proses pemindahan itu juga kan akan berlangsung lama. Dan menggelitik juga ternyata di IKN ini proses pemindahan di tahap awal itu pemerintah punya target hanya 2 tahun. Nah, secara logika 2 tahun ini aja bisa bisa amburadul kalau tidak memiliki perencanaan yang matang. Di tengah-tengah perencanaan pun masih ada perdebatan dan diskursus yang begitu alot. Apalagi nanti proses pemindahan misalnya yang konteksnya, temponya itu hanya berlangsung 2 tahun. Nah, ini harus dipikirkan, Mbak. Oke, karena kita ketahui juga bersama bahwa secara utuh proyek pemindahan IKN ini akan selesai 2045. Lalu menurut Pak Direktur sendiri, artinya presiden selanjutnya setelah Bapak Jokowi harus tetap melanjutkan estafet pembangunan ini, Pak? Ya jelas lah.
harus dilanjutkan karena ini kan estafet pemikiran yang dieksekusi oleh Presiden Jokowi. Ya, estafet pemikiran ini berasal dari presiden pertama, kemudian presiden kedua, presiden keenam oleh Pak SBY pada saat itu, kemudian eksekusinya di Presiden Jokowi. Itu harus ada keberlanjutan. Saya kira ini keniscayaan satu. Yang kedua adalah jangan sampai ini menjadi hal yang anggaran dibuang-buang secara cuma-cuma. Tentunya harus ada prinsip-prinsip efektivitas, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan di anggaran ini. Kalau tidak, ya ini menjadi hal yang cukup anomali dan kontraproduktif nantinya. Ya, itu adalah kewajiban kepala negara dan kepala pemerintah selanjutnya. Oke, baik. Nah, Pak Direktur, sesuai tema kita hari ini adalah kita juga ingin mengawal kemudian undang-undang IKN ini sudah disahkan dan juga sudah ditekan Bapak Presiden Joko Widodo. Kemudian apa sih Pak, apakah dipindahkannya dari Jawa ke Kalimantan Timur, sehingga apakah ada juga anggapan-anggapan bahwa ibu kota ini ya sudah ini menjadi milik masyarakat Kalimantan Timur atau sudah menjadi bagian seluruh masyarakat di Indonesia? Saya kira anggapan-anggapan ini pasti ada ya. Kita tidak bisa memungkiri. Tetapi persoalannya bagaimana pemerintah bisa membangun trust di seluruh Indonesia bahwa Kalimantan ini milik bersama. Itu. Yang kedua adalah bagaimana dari Kalimantan ini pembangunan Indonesia ini merata ke Sumatera, ke Sulawesi, bahkan di Kalimantan sendiri. Karena di Penajam Pasir Utara saja IPM-nya, ya ini soal IPM, indeks pembangunan manusia itu sedikit turun 0, sekian dari tahun sebelumnya, ada 71,4% misalnya. Meskipun secara nasional IPM ini agak bersaing dengan IPM nasional ya, IPM-nya Penajam Pasir Utara. Nah, ini juga harus dimaksimalkan oleh pemerintah, harus dioptimalkan. Apalagi pendidikan hanya menjadi klaster pendukung, kenapa tidak menjadi klaster utama? Nah, ini juga menjadi otokritik kepada pemerintah agar mempersiapkan bidang-bidang yang menurut saya adalah bidang dasar itu pendidikan. Ya. Kemudian nanti akan mengikuti yang lainnya seperti Balikpapan yang di sekitarnya, Samarinda juga, dan provinsi-provinsi yang lain termasuk di Kalimantan itu sendiri. Nah, itu proses dari pemerintah. Nah, bagaimana masyarakat sekarang? Masyarakat juga harus merespons ini dengan positif dan konstruktif ya. Positifnya adalah ini semangat kontinuitas, semangat keberlanjutan, semangat estafet pemikiran para pemikir bangsa sebenarnya, para founding dan kemudian presiden-presiden yang terdahulu. Dan harus kita sambut positif tentunya. Nah, secara konstruktif ya kita harus sampaikan kritiknya. Yang disampaikan tadi oleh beberapa orang, 40 lebih orang itu mengajukan kepada MK gugatan IKN, itu juga adalah proses-proses kritis yang konstruktif, dan saya kira ini bagus untuk diskursus ini sehingga nantinya ketika IKN itu berdiri itu benar-benar matang, Mbak. Benar-benar matang, lihat secara kacamata secara nasional maupun internasional. Nah, apalagi ini adalah misi presiden gitu, Mbak. Oke, seharusnya kita sambut bersama-sama dengan positif dan juga dengan baik begitu ya Pak Direktur. Oke, kita harus jeda dulu terlebih dahulu Pak Direktur, nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi kedua. Dan apa sih sebetulnya peranan yang bisa diberikan oleh masyarakat untuk mengawal pembangunan IKN ini? Nanti kita akan bahas, tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari Ini.